Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Riko Hikmawan, dalam pelajaran prakarya kelas 8. Bagaimana kabarnya kelas 8? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu supaya pelajaran kita lancar dari awal hingga akhir. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, untuk prakarya ini karena kemarin kita libur, jadi baru bisa belajar minggu ini. Yang pertama adalah di buku kalian, bisa dilihat semuanya. Di halaman 3 itu ada kerajinan bahan lunak. Nah, nanti kita akan mempelajari apa aja sih kerajinan bahan lunak, jenis-jenisnya, dan bahan-bahannya. Di situ nanti kita akan mempelajarinya. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama ada prinsip kerajinan bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak, alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat memperhatikan aspek pemaduannya. Itu adalah tadi sedikit pengetahuan dari prinsip kerajinan bahan lunak. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilih menurut manfaatnya. Nah, jadi ada manfaat-manfaat tersendiri untuk bahan lunak sebagai berikut. Yang pertama ada kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dan dalam menggunakannya busana. Contohnya, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Itu adalah untuk misalnya kelengkapan busana. Kamu bikin perhiasan, bikin gelang-gelangan atau kalung-kalungan. Nah, itu adalah fungsi kerajinan bahan lunak untuk kelengkapan busana. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah kelengkapan suatu benda. Kelengkapan suatu benda ini kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak ada atau tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Nah, itu adalah misalnya contoh dari kotak tisu, kelengkapan suatu benda. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah kelengkapan rumah atau bangunan. Bisa dilihat di halaman 3 ya. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya air mancur berbentuk di taman rumah. Ini ada air mancur, contohnya ada di rumah, itu adalah seni kerajinan bahan lunak, fungsinya untuk kelengkapan rumah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Nah, jadi ini adalah bahan lunak untuk kelengkapan keperluan ritual. Jadi ada 4 ya. Yang pertama, kelengkapan busana. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Yang ketiga, kelengkapan rumah dan bangunan. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Oke, kita masuk ke jenis-jenis bahan lunak.
Jenis-jenis bahan lunak ada 2 bentuk kerajinan, yaitu bentuk dimensi 2 dan 3 dimensi. Itu kita kemarin udah pelajari di seni budaya. Kerajinan 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu arah dan biasanya tidak memiliki volume, sedangkan kerajinan 3 dimensi merupakan kerajinan yang dapat dilihat dari berbagai arah dan biasanya memiliki volume. Kerajinan bahan lunak dibagi menjadi 2, yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alami dulu. Bahan lunak alami merupakan bahan lunak yang kita dapat dari alam ataupun bahan lunak dari alam yang pengolahannya masih alami. Bahan lunak alami biasanya dapat kita dapatkan secara mudah dengan biaya yang murah juga. Contoh bahan lunak alami sebagai berikut. Yang pertama ada tanah liat. Nah, itu tanah liat itu bisa digunakan untuk gerabah, keramik, bisa untuk batu bata. Yang kedua ada kulit. Nah, bisa dijadiin tas, sepatu, jaket, dompet, wayang. Yang ketiga ada serat alam, topi, dompet, alas, meja, tas, dan tempat lampu. Itu adalah bahan lunak alami. Yang keduanya itu ada bahan lunak buatan. Apa sih bahan lunak buatan? Bahan lunak buatan merupakan suatu bahan yang melalui beberapa tahap proses sehingga menjadi lunak. Bahan lunak buatan cenderung lebih mahal dibandingkan dengan bahan alami. Contoh, bahan lunak buatan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gips, yang kedua lilin, yang ketiga sabun, bubur kertas, clay, dan kardus. Ini ada contohnya bubur kertas yang dibuat gantungan kunci menyerupai ikan. Bisa ternyata ya. Itu adalah tadi contoh-contoh bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Oke, yang terakhir ada di halaman 5 adalah teknik pengolahan bahan lunak. Ya, ada teknik-tekniknya di sini ada 5. Yang pertama adalah teknik pijat atau pitching. Teknik pijat atau disebut juga teknik pitching menggunakan tangan secara langsung dengan cara dipijat-pijat atau ditekan-tekan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah agar tanah liat lebih padat dan tidak mudah mengelupas sehingga hasilnya akan menjadi tahan lama. Di sini ada tekniknya di gambar yang nomor 1. Ini adalah teknik memijat. Yang kedua ada teknik pilin atau coiling. Dalam teknik pilin, sebelum membentuk terlebih dahulu dipilin atau dibentuk menyerupai cacing. Selanjutnya, pilinan tersebut disusun melingkar sampai tercapai bentuk yang diinginkan. Cara melakukan teknik ini adalah dari segumpal tanah liat dibentuk pilin sehingga kedua belah telapak tangan. Ya, jadi pakai dua telapak tangan. Ini ada gambar nomor 2. Ini namanya teknik pilin. Digulung-gulung. Yang ketiga ada teknik slip. Teknik lempeng atau teknik slip merupakan teknik yang digunakan untuk membuat benda gerabah berbentuk kubistis atau kubus dengan permukaan yang rata. Nah, ini jadi seperti membuat adonan kue, ditekan-tekan menggunakan ada alatnya di sini. Yang keempat adalah teknik putar. Teknik putar sering dilakukan pengrajin karena lebih cepat dan lebih sempurna, terutama untuk membuat bentuk-bentuk bulat. Untuk mempercepat pekerjaan, digunakan alat putar. Nah, ini ada nih nomor 4 yang ada gambar tangannya. Nah, yang terakhir adalah teknik cetak. Teknik cetak biasanya digunakan untuk pabrik keramik, pabrik genteng, dan pabrik beton yang dalam produksinya dilakukan secara massal. Nah, ini ada contoh yang terakhir. Nah, itulah tadi pengertian dari kerajinan bahan lunak. Ada manfaatnya, ada jenis-jenisnya, ada tekniknya, oke? Setelah ini, kalian bisa memahami di halaman 3, 4, dan 5, diulang kembali, dan nanti akan ada soal dari saya. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.